Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Luki Subandi, petani di Ganin Homestead. Selamat datang di video. Judulnya apa ya Bun ini Bun? Mungkin mengenal lebih jauh Ganin Homestead dan sistem yang akan dijalankan. Kami belum menemukan judul buat series ini ya, tapi rencananya akan kami isi dengan series mengenai apa yang akan kami lakukan, dasar-dasar kenapa kami melakukan ini, rencana yang sudah ada, rencana proyek yang akan ada. Tapi mungkin lebih banyak pertama-tama kami akan sharing tentang pengetahuan yang kami miliki dan yang sudah kami terapkan. Jadi mungkin ya kami belum menemukan judulnya, mungkin bisa kayak sharing dengan Ganin Homestead atau sebagainya. Nah, yang pertama perkenalkan, nama saya Luki Subandi dan ini kameramen dan editor dan semuanya lah ya. Itu istri saya Siti Nur Alfat. Kami mulai membangun Ganin Homestead ini Januari kemarin setelah saya selesai kontrak dan tidak diperpanjang karena masalah keuangan perusahaan. Dan kebetulan di perusahaan tersebut itu terakhir saya ada di perusahaan pertanian, dan di situ saya mengenal organik, saya mengenal dan saya mempelajari lebih lanjut tentang hidup organik. Saat itu saya mengenal tentang organik dan saya mempelajari lebih jauh tentang organik, dan ternyata hidup sehat itu diawali dari makanan. Jadi hidup sehat itu kan banyak orang menyebut 3 ya, makanan, pola hidup, dan pola istirahat. Tapi yang jelas paling besar pengaruhnya adalah makanan. Nah dari situ saya berpikir, apakah kita stay di desa aja terus berusaha untuk kerja remote dan bertani. Awalnya waktu itu kami kepikirannya bertaninya tuh mungkin sewa tenaga dari orang untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan. Tapi intinya sekarang saya full sebagai petani yang di-hire tanpa dibayar oleh nyonya. Dan saya bersyukur dengan hidup seperti ini. Saya merasa lebih sehat. Berat badan saya yang sempat 76 sekarang udah 68 lagi karena banyak aktivitas fisik dan banyaklah perkembangannya. Itu dari awalnya kami memulai ini. Lalu kami mulai Januari dengan meriset banyak sekali hal, terutama lewat biasa Google, ChatGPT, dan YouTube. Nah, 3 senjata saya itu Google, ChatGPT, dan YouTube. Saya menjelajahi banyak sekali sumber. Yang pertama itu channel Bumiku 1. Teman-teman boleh lihatlah. Di situ lebih ke wawasan bagaimana menjaga lingkungan. Jadi di channel Bumiku 1 itu pertama kali saya mengenal tentang yang integrated farming yang orang Solo itu loh, yang Salatiga kalau nggak salah. Yang dari kebun sendiri itu bisa untuk menghidupi sepenuhnya. Jadi mereka nggak selalu makan padi, bisa makan labu dan sebagainya. Dan dari situ saya mulai mendalami Bumiku 1 tuh. Semua video di Bumiku 1 kalau nggak salah semuanya udah tuntas. Tapi saya waktu itu saya merasa bahwa kok saya tidak mendapatkan apa-apa, jenuh, tidak mendapatkan inspirasi, hingga akhirnya saya balik lagi ke investasi. Panjang di investasi sekitar sebulan, tapi jenuh juga, seperti tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya saya balik lagi ke pertanian. Selama 2 bulan itu juga Januari Februari saya mulai membuat kompos ya, kompos dasar yang menggunakan metode saya udah metode Berkeley yang capek banget itu, aktivitas fisiknya sangat besar. Jadi kompos dibolak-balik, komposnya 3 ton, bayangkan kotoran hewan dan bahan-bahan seperti daun-daunan sebanyak 3 ton, dan saya harus balik minimal 2 hari sekali. Wah, itu aktivitas fisik itu selama 2 bulan, dan komposnya masih digunakan sampai sekarang. Nah selama itu saya juga mencoba
nyari kerjaan ya cuman fail, akhirnya saya tetap bertahan di pertanian ini. Nah, setelah itu saya mulai mengenal dengan Bayu Diningrat mulai Maret lah, kalau nggak salah Maret atau sekitar Ramadan. Nah, saya mempelajari tuh Bayu Diningrat. Dari saat itu sampai saat ini saya hampir setiap malam ya, kalau nggak memang benar-benar setiap malam saya menonton video beliau di channelnya Mbah Bams Official. Monggo silahkan. Oh, pertamanya itu Nofrizal Official. Jadi Nofrizal Official itu salah satu murid beliau, tapi yang lebih lengkap ada di channel Mbah Bams, itu yang full membahas tentang Bayu Diningrat. Nah, awalnya Bayu Diningrat itu, Pak Bayu Diningrat itu bergerak di herbal, tapi beliau merasakan bahwa kalau tidak melatih petani maka tidak ada sumber makanan sehat, sehingga beliau menciptakan Bayu Sehat Mandiri yang berkembang di pertanian, perikanan, dan peternakan. Lebih jauh tentang mempelajari video beliau, saya menerapkan dan hasilnya cukup sukses ya kalau menurut saya, dan tidak lebih lelah daripada membuat kompos metode Berkeley, karena metode beliau itu kan komposnya ada banyak, tapi yang paling standar saya gunakan itu membuat POC dasar dengan metode Hortinya beliau. Nah, itu dari pupuk itu digunakan dari bulan Maret, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu udah hampir 6 bulan, dan tanamannya luar biasa bagus, cuman saya belum membuat insektisida dan lain-lain. Nah, berikutnya saya akan mencoba itu perkenalan dari kami dan perjalanannya sampai sekarang. Saya akan lebih mencoba pertama-tama, selain sharing keadaan kami, saya akan mencoba memperkenalkan teman-teman ke wawasan yang saya dapatkan selama saya mempelajari metode Bayu Diningrat. Mungkin itu dulu untuk video yang pertama ini, perkenalan kami. Mungkin next akan ada progres berikutnya, atau langsung ke video menjelaskan tentang metode Bayu Diningrat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like jika menyukai, komen untuk apa-apa yang perlu ditanyakan, subscribe jika perlu untuk selalu mengikuti perkembangan kami, share jika menurut teman-teman video kami itu bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, salam mandiri.